Halo brother, hari ini kita akan membahas komputer seperti ini ya bro ya. Jadi komputernya itu saat dinyalakan bukannya masuk window malah error kayak gini ya. Nah ini komputer ya bro ya, bukan laptop ya. Nah, ini ada keyboardnya, kemudian ini komputernya ya. Komputernya, kemudian itu harddisknya ya. Di sini gue akan jelasin penyebab daripada terjadinya ini ya, error seperti ini ya. Gue akan kasih tahu penyebabnya dan juga solusinya ya. Mudah-mudahan kalian bisa berhasil juga ya. Jadi penyebab error seperti ini adalah Hai IDG Lover, jika kamu suka dengan video ini, klik tombol subscribe ya, dan klik tombol lonceng, supaya kamu jadi yang pertama jika ada video baru dari channel Ilmu Dunia Game. Oke lanjut. yang pertama bisa jadi dari USB ini ya, kabel USB yang merah ini. Itu kabelnya mungkin kendor atau sudah rusak ya. Yang kedua, kabel dari yang satunya ini ya, ini kan kabelnya ada dua, yang satu kabel USB, yang satunya kabel yang dari power supply sini ya. Ini power supply namanya ya. Itu kabelnya mungkin udah jelek ya, kayak punya gua ini kan udah jelek ya, udah jelek, mungkin sudah kendor juga di bagian sininya, dia kendor gitu ya. Jadi harddisknya itu nggak terbaca gitu ya, nggak connect gitu. Makanya di monitornya dia begitu tampilannya gitu. Di sini ada tulisan media ya, insert media. Jadi dia suruh masukin medianya gitu ya. Jadi nggak kebaca gitu harddisknya. Kemudian yang ketiga penyebabnya harddisk ini sudah rusak gitu ya. Jadi makanya nggak terbaca gitu. Sekarang kita akan coba gunakan harddisk yang lain ya. Gitu. Kalau misalkan bisa masuk ke window, berarti memang harddisk yang ini dia sudah rusak gitu ya. Oke, kita coba pakai harddisk yang di bawahnya itu. Oke, kita coba nyalakan bro. Nah, ini saat dinyalakan malah masuk ke window ya. Masuk ke window, sorry. Saat dinyalakan malahan masuk ke BIOS.
Nah, kalau seperti ini itu karena harddisknya nggak terbaca juga ya bro ya. Tapi kalau ini kemungkinan harddisknya nggak rusak, tapi tidak terbaca gitu ya. Kemungkinan ini dari kabelnya memang yang sudah jelek ya kalau ini. Sedangkan kalau yang tadi itu bisa dipastikan harddisk rusak ya. Karena dia bilang suruh insert media gitu. Nah, ini akan gua coba lagi. Gua kencengin dulu kabelnya gitu ya. Nah, ini dia bisa masuk ke window ya. Ya kan? Jadi harddisknya nggak rusak, cuman dia tadi itu karena kabelnya memang yang sudah jelek ya. Tadi gua ganti pakai kabel yang satunya ya, karena yang dari power supply itu ada dua kabelnya. Gua pakai kabel yang satunya lagi yang agak lebih kenceng dia. Yang satunya memang agak kendor gitu ya. Ya bisa masuk ke window ya. Nah, ini kan yang dari power supply juga ya bro ya. Jadi ada dua ya. Pakai yang ini tadi nggak mau, dia nggak kebaca. Terus gue pakai yang satunya, dia bisa kebaca. Ini karena memang gue kabelnya itu udah jelek ya. Jelek udah puluhan tahun mungkin ya ini power supply. Tuh. Oke bro ya, udah bisa masuk dengan sempurna ya ke window. Nah itu tadi ya untuk cara mengatasi komputer yang error seperti itu. Nah untuk kalau kalian sudah pakai harddisk yang baru, yang udah diuji normal ya, nggak rusak, tapi masih menampilkan pesan error yang seperti tadi itu berarti kalian ada salah pencet di BIOS ya. Setting BIOS kalian pencet-pencet, ada kesalahan. Jadi walaupun kalian sudah pakai harddisk baru, tetap aja dia ngeluarin itu error seperti itu ya. Nah, solusinya berarti kalian kembalikan BIOSnya ke settingan default aja gitu. Itu solusinya ya. Kalau misalkan keyboardnya ini nggak nyala, nih kalian mau pencet tombol delete ya. Kalau gua ngeluarin BIOSnya itu pencet delete gitu. Nah kalian pencet ini nggak bisa karena ininya nggak nyala gitu. Nah, itu gimana caranya? Gua akan contohin dulu. Gua masuk ke BIOS dulu ya. Ini gua restart dulu ya. Oke, gua akan masuk ke BIOS. Gua pencet delete. Nah, ya udah masuk ke BIOS.
Ini udah masuk BIOS ya bro ya. Nah kalau misalkan kalian tadinya itu ada salah-salah pencet di BIOS ini, setting BIOS ini, jadi walaupun kalian udah pakai hard disk baru, tetap aja error ya, gitu. Jadi kalian masuk ke BIOS ini lagi, terus kalian pergi ke bagian sini, exit, save and exit ini ya. Set. Kemudian kita pilih ini ya, restore ini ya, restore default. Maka dia nanti akan settingannya itu akan kembali seperti dari pabriknya gitu ya ibaratnya ya. Setelah di restore, kita pencet ya restore, kita enter yes, kemudian pilih sini ya, save changes and reset, kemudian pencet enter ya, kemudian yes. Nah dia otomatis restart sendiri ya. Itu caranya. Kalau kalian udah pakai hard disk baru tetap error gitu ya. Nah, ini tinggal kita pencet, pilih yang start window normally, kemudian enter. Jadi dia bisa masuk ke window ya. Itu caranya. Kalau kalian masih bisa pencet keyboard untuk mengeluarkan menu BIOS ya. Tapi kalau kalian keyboardnya ini nggak nyala ya, numlocknya ini nggak nyala, kalian pencet-pencet tombol ini nggak berfungsi gitu ya, otomatis kalian nggak bisa masuk ke BIOS kan. Kalian pencet tombol delete nggak bisa kan, karena nggak berfungsi semuanya, tombol apapun nggak bisa dipencet gitu, karena nggak nyala gitu. Keyboardnya tuh dia dimatikan oleh mainboard ya, motherboard ya. Motherboardnya ini mematikan keyboard dan juga ini ya, mouse-nya ini mati juga, nggak nyala. Ini kan nyala ya, merah. Mouse sama keyboardnya mati, dimatikan oleh motherboard karena ada kesalahan setting dari BIOS gitu. Jadi kalian habis pencet-pencet settingan di BIOS gitu ya, ada kesalahan pencet sehingga saat komputer dinyalakan dia tampil error, terus ininya otomatis langsung mati, dia nggak bakalan mau hidup ininya, sama mouse-nya juga ya. Nah kalian pasti bingung setengah mati ya, gimana caranya supaya keyboardnya itu bisa nyala, supaya bisa dipencet gitu ya, supaya bisa dipencet, supaya kalian bisa masuk ke BIOS gitu ya. Kalau ke BIOS kan pencet delete ya kalau komputer gua. Kalau kalian mungkin bisa F8 atau F11 gitu, atau F2 gitu ya, tergantung komputernya gitu. Biasanya dia hanya dari delete sama yang FF gitu ya, F berapa gitu. Itu nggak ada yang bisa dipencet ya. Solusinya kalian cabut ini ya, ini tuh colokan ini keyboard ya, USB keyboardnya ini copot, yang mouse-nya juga copot, pindahin ke bagian depan sini ya, pindahin ke sini depan. Nah kalau kalian udah pindah ke depan sana, ini pasti bakalan bisa nyala ya numlocknya, dan kalian bisa lagi mencet tombol delete untuk mengeluarkan menu BIOS. Terus setelah kalian masuk menu BIOS, kalian bisa reset BIOSnya. Nah setelah itu komputer restart sendiri, maka akan langsung masuk ke window gitu ya.
Nah, itu caranya menyelesaikan masalah error yang tadi ya. Cara ini pasti berhasil ya. Kalau kalian ikutin, pasti berhasil. Oke. Jadi segitu aja untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi keder ya. Tiba-tiba muncul error begitu. Jangan lupa tombol merahnya dipencet, and see you next time.